Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara Ngobras, ngobrol-ngobrol asik. Asik. Ya, asik. Ya. Kali ini bersama saya Abdina Stianing Putri dan host tamu kita yaitu Aris Dwi Wahyono. Nah, kami selama beberapa menit ke depan ya akan membawakan acara ya yang ngobrol-ngobrol tentang segala sesuatu yang terkait dengan SMK Negeri 1 Ciluak. Oke, siap. Nah, oh ya Pak Aris, hari ini kita berpakaian yang agak berbeda ya. Iya, Kalau biasanya kita pakai pakaian formal, batik kalau sekarang kita pakai pakaian olahraga, Bu ya. Nah, kenapa Pak Aris? Kenapa? Karena di sini nanti kita akan kedatangan pria-pria maco, Bu. Kebal maco ya, tamu spesial ya Pak. Tamu spesial di mana pria-pria ini sangat jago dalam mengolah si kulit bundar. Oh gitu. Luar biasa sekali. Jadi kalau biasanya tamu kita cuma 1 atau 2, sekarang tamu kita ada banyak ya Pak Aris? Banyak, Pak. Ini kalau lengkap ini mungkin studionya nggak cukup. Nggak cukup ya. Jadi ini perwakilan mungkin ya. Iya. Nah, jadi langsung saja kita sambut tamu spesial kita yaitu tim futsal SMK Negeri 1 Ciluak, CFC. Nah, langsung saja Pak Aris kita kenalkan mulai dari yang sebelah sana ya. Di ujung sebelah sana ada guru produktif multimedia. Yaitu Bapak Pungki. Nah, selamat pagi Pak Pungki. Ya, selamat pagi Bu Abdin. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu posisinya di CFC ini sebagai apa? Saya gelandang bertahan, Bu. Oh, gelandang. Selanjutnya, Pak Aris ada siapa Pak Aris? Di sini ada mungkin ini pemain bintangnya, Bu. Oh, gitu. Luar biasa. Ini ada Pak Ahmad Dedi Setiawan. Ya. Pak Dedi, selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah. Posisinya di CFC sebagai apa Pak Dedi? Striker sayap kanan. Oh, striker sayap kanan. Nah, selanjutnya ada Bapak Joko Tia Setiawan. Setiawan. Ya, Pak Joko ini adalah guru fisika SMK Negeri 1 Ciluak ya, partner saya ya. Pak Joko gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, di CFC sebagai apa Pak posisinya? Kadang sayap kanan, kadang sayap kiri. Oh gitu. Selanjutnya Pak Aris ada siapa Pak Aris? Selanjutnya ada ini juga dibilang pemain bintang juga Bu. Ya. Kalau di GTA tuh bintangnya full dia. Ada Pak Khairul Anam. Ini guru produktif dari TPSM Pak ya? Otomotif ya? Ya, dari TPSM. Selamat pagi Pak Anam. Selamat pagi. Saya biasanya di futsal sebagai... Belum ditanya Pak, saya tanya dulu Pak ya. Di futsal posisinya sebagai apa Pak? Saya di futsal itu sebagai pelindungnya Pak sebelah saya nanti. Nah, saya itu adalah pemain yang nakal di paling belakang. Oh. Jadi Pak Anam tahu? Sergio Ramosnya Sergio Ramosnya futsal Ciluak itu saya. Luar biasa. Paling nakal, paling kejam, paling jahil. Nah, kenapa Anda bangga ketika Anda menjadi nakal? Saya kan ditakuti lawan nanti. Oh gitu. Tapi dilihat dari wajahnya kurang nyeremin Bu ya? Iya, betul. Tapi meskipun belum tahu kalau pas di lapangan nanti. Sebentar, meskipun wajah lucu tapi kan garang di lapangan. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Selanjutnya ada nah ini Mr. Andika. Nah, biasanya host tetap kita ya sekarang jadi bintang tamu kita. Pengen gantian Bu, lukir istilahnya. Iya, betul. Bayarannya double. Kadang nge-host, kadang bintang tamu. Oh gitu. Editor juga ada. Oh iya, enggak saya perusuh. Di CFC sebagai apa Pak Andika? Saya di CFC berposisi sebagai gelandangan luar lapangan. Oh. Jadi saya tidak ikut main tapi di luar lihat-lihat. Oh. Iya Pak. Provokator mungkin ya. Tukang rusuh nanti. Enggak, posisi saya sebenarnya adalah dulu itu striker sebelum negara api menyerang. Sekarang? Tapi setelah negara tapi tidak pernah mencetak gol terus akhirnya saya dilukir jadi kiper gitu. Jadi kiper tuh juga nggak pernah ngegolin tapi kebobolan terus lah itu. Saya juga bingung sebenarnya posisi saya itu seperti apa saya juga bingung gitu. Serba salah. Kalau nggak diajak ya nggak enak tapi kalau diajak nyusahin gitu. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong di antara sekian banyak ada 12 orang ya? 12 personel ya? 12. Nah, siapa ini 12. Ketua timnya ini siapa? Ketua timnya kaptennya kebetulan adalah kiper andalan kita yang tidak pernah tergantikan. Siapa? Kalau bermain full 2 jam itu enggak pernah tergantikan. Yang lain itu digantikan terus, tapi ada satu yang tidak pernah digantikan yaitu kiper kita sekaligus kapten kita. Oh, luar biasa. Ya. Mr. Andika berarti. Ya ini. Kalau mainnya full itu bayarnya full juga enggak, Pak? Berhubung kita sponsornya itu kan banyak. Sorry kita nggak sombong.
Sponsor kita Ada banyak, berapa? bayarnya itu iuran. Berhubung sponsornya banyak itu kita bayarnya Dan iuran. yang paling males bayar iuran adalah Pak Andika. Saya. Mengakui saya. ya Pak Andika? Saya itu kan Karena mungkin sudah cari sponsor Pak ya. ya, saya kan pura-puranya koordinasi mana bagian iuran ya. Yang ngumpulkannya kan saya. Kalau ada kurang, Kalau ada kurang saya woro-woro kurang, Woro-woro. tapi kalau ada lebih masukin kantong. Ya gitu. patut dicontoh Pak. Manusiawi. Ya, oke. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai sejarah terbentuknya grup futsal CFC ini ya. Nah, mungkin bisa diceritakan pada senior kita dulu ya, Pak Anam ya. Gimana cerita ya sejarah singkat mengenai Asal terbentuknya muasal, terbentuknya Gunung CFC Tangkupan ini. Perahu Bu ya. Iya. Oh, maaf, CFC. CFC ya. CFC. Ini CFC terbentuk pertama kali kurang lebih tahun 2011. 2011 berarti Ya. sejak angkatan pertama ya? Angkatan pertama dulu waktu itu saya sama pembina pramuka yang dulu, nah itu kan sering kalau setelah pramuka itu pengen ada kegiatan apa yang Iya. menyehatkan. Nah kita akhirnya membuat suatu keputusan untuk mengadakan futsal dengan anak-anak. Dulu mainnya masih dengan siswa sendiri bukan teman-teman. iya. Paling hanya kalau untuk guru hanya beberapa guru seperti saya dengan Pak Andika, dengan Pak Anang dulu, kemudian Pak Afik. Pak Anang personil yang sudah pensiun. Cedera kaki, lutut, sering dimarahi istrinya itu. Yang paling jelas itu dimarahi istrinya. Sering itu. Oh, tidak boleh ikut Nah, futsal. makanya kalau sama saya nggak bisa ikut futsal dimarahi istrinya. Akhirnya pensiun dini. Sebenarnya itu personil kita itu banyak, tapi faktor pertama yang membuat mereka tidak bisa main lagi itu Setelah berumah tangga Pak. setelah berumah tangga itu. takut istri itu. Tapi di sini aman ya, nggak dimarahin istri ya? Nah, di Aman sini ya? aman. Kita dari 5 personil ini yang Pak Andika pernah ngajak istri main ke futsal. Saya juga pernah. Pak Joko juga pernah. Pak Didi Pak pernah. Didi. Ya, belum pernah itu yang paling Pak ujung. Pungki. Oh, belum. Paling ujung belum pernah ngajak Karena- pendamping ke lapangan Masih futsal. single, Tapi Pak masih Anam- single. Ya. Oh. Diam-diam sudah ada calonnya itu. Siapa? Ada pokoknya. Oh. Babin kok tahu? Saya kemarin lihat story-nya, Pak. Oh, lihat story. Guru sini? Nggak tahu Enggak. juga. Mungkin rahasia. Bukan guru sini. Udah, nggak tahu juga. Berarti Tanya bukan. sendiri. Nanti aja kita buat episode khusus Pak Pungki mungkin ya. Iya, tuh. Khusus pendamping di SMK. Nah, Nah, jadi ceritanya sudah terbentuk sejak 2011. 2011 Tetapi- kemudian dulu masih sama siswa setelah pramuka. Nah, setelah itu vakum lagi, kemudian kembali on lagi itu sekitar akhir 2015 15. baru mulai aktif lagi, tambah personil-personil yang baru dan aktif sampai sekarang. Terus sampai sekarang ya. Jadi mulai kelihatan gaungnya sejak 2015. 2015 akhir. Ya? Oh iya. Kemudian mengenai nama CFC. Nah, itu terinspirasi dari apa? Apakah dari merek ayam goreng atau gimana? Kalau nggak salah Pak siapa Pak Giat ya yang mencetuskan nama itu? Semuanya. Oh, oke. Sebenarnya itu kesepakatan bersama CFC kan karena kita berasal dari Celuak. FC-nya itu futsal club sebenarnya. Itu kita sepakati bersama. Sebenarnya itu nggak ada deklarasi awalnya itu nggak ada ya. Cuman kita latihan ngalir terus nyeleneh CFC Yeah. gitu. Habis itu terus kita Disepakati semua anggota Pak ya. betul. Terus habis itu kita sepakat bikin seragam. Terus kita cari sponsor. Nah, alhamdulillah dulu itu awal-awal 2015 itu sponsornya ada 3, tapi saya tidak bisa menyebutkan merek. Saya lihat memang di jersey-nya itu Ah, banyak ada itu. nama-nama itu Pak ya. Itu Kenapa ada kaosnya 3 nggak dipakai Pak perusahaan. Andika? Kaosnya kenapa nggak dipakai? Ini soalnya kan ada personil baru kayak Pak Dedi sama Pak Pungki ini kan belum Oh, punya belum seragamnya. punya. Nanti kalau kami pakai itu kan Lah, menyakiti hati sejauh mereka. ini kalau futsal pakai baju apa Pak? Didi? Baju tidur. Saya kira seragam partai Pak. Enggak Pak ya? Kadang pakai Rok mini? apa, pemain cadangan, Oh, pemain cadangan. kostum cadangan, karena berhubung kaptennya itu tidak bisa memberikan sponsor yang baik, gonta-ganti. Terbesar nih di sini saya yang mau menambahkan, pencari sponsor terbesar adalah seorang kapten menggait rekan BRI, ya itu yang biasanya membayari tim kita dengan Kapten Andika. Di situ kita dibantu oleh sang kapten yang Berarti peran seorang kapten sangat luar biasa di sini. sangat luar biasa di luar lapangan maupun di dalam lapangan, dia sangat berperan sekali. Ya, itu Iya. saja dari saya. Terima Oke. kasih.
tambahan dari saya ya untuk masalah jersey tadi. Rencana musim ini mau buat jersey lagi, Pak. Saya bisa ikut pesan. Kita tuh kedannya mencari sponsor. Nah, mungkin itu nanti kalau sudah di live-kan di YouTube atau apa, mungkin yang bisa mensponsori bisa langsung bertemu dengan nomor di bawah ini. Di bawah ini atau dengan kapten kita sponsornya. Nah, sudah. Jadi situ ya sejarah singkat dari terbentuknya CFC. Nah, sekarang mengenai pemain ya, Pak Anam. Atau yang lain ya? Yang lain mungkin bisa jawab, Pak Joko, Pak Dedi atau Pak Pungki. Mengenai pergantian pemain, ya maksudnya jadi orang kan ada yang datang, ada yang pergi. Nah, kira-kira yang pernah bergabung dengan tim kalian tetapi sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Itu selain siapa? Pak Anang Selain Pak Anang. Ya, siapa aja? Ada lagi kah? Yang sudah pensiun atau mengundurkan diri. Bukan mengundurkan sih, kadang diundurkan juga sih. Nah, iya. Maksudnya itu. Kadang main, kadang enggak. Iya. Itu ada Pak Kolili, Pak Anang, Pak Ali, Pak Ali. Afik. Pokoknya yang Pak Sugi, Pak Samsu juga pernah. Pak Samsu. Iya. Main satu kali terus keluar kapok katanya. Iya, pernah itu. Tapi itu mungkin bisa jadi terkendala jarak juga ya, Pak? Bukan jarak. Jarak? Oh, bukan. Nyatanya Pak Zainal juga bisa gabung terus. Kalau jarak enggak sih, bukan kita habis ngajar, habis aktivitas di sekolah kan langsung berangkat. Langsung. Biasanya ngetem di rumahnya Pak Coy, Pak Khairul Anam atau di sekolahan gitu. Oh, gitu. Nah, kalau soal pergantian pemain atau yang masuk duluan itu kita prinsipnya satu, Bu. Apa? Menurut saya. Yang datang cepat main cepat. Main duluan. Main duluan. Bisa pulang duluan. Iya, pulang duluan juga. Nah, kalau main cepet ada nggak yang ogah diganti? Males diganti gitu ada nggak? Wah, ini. Oh, Pak Dedi. Berarti saking strongnya. Saking strongnya apa? Karena saya itu kasihan sama teman-teman. Kalau dihajar sama lawan itu saya merasa gimana gitu. Oh, gitu. Saya di sini sebagai ikut menghajar lawan juga, Pak? Ya, penghajar lawan. Apa ikut dihajar lawan maksudnya? Menghajar gawang lawan. Kalau kapten kita dihajar oleh lawan kita ya saya harus bisa lebih dari itu. Harga diri, Pak ya. Harga diri terutama tim kita. Jadi modelnya ini ya datang mau tanding baru bayar dulu ya. Ada uang kas enggak seperti itu? Kalau boleh tahu. Dulu waktu pertama ada uang kas. Apa defisit ini, Pak? Seringnya defisit. Seringnya yang bawa uang kas itu yang tekor. Pak Anam berarti ya? Kita kan bukan tim yang mencari keuntungan. Kita kan niatnya memang olahraga. Nah, kita kan tim yang merugikan teman sendiri maksudnya itu. Kita kan nyarinya keringat, nyari sehat ya, bukan nyari nominal. Kita tanding ya memang bayar sendiri-sendiri. Kalau ada yang nyponsori ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita swadana gitu. Gitu. Nah, yang paling penting itu nomor satu. Uang itu kan bisa dicari, tapi kalau kebersamaan itu susah itu. Iya. Yang punya lapangan futsal juga nyari uang. Makanya itu. Iya betul. Nah, lalu itu mengenai intensitas latihan itu kira-kira dalam 1 bulan kalian bisa tanding sampai berapa kali atau bisa futsal berapa kali? Kalau 1 bulan, biasanya kita sih inginnya 1 minggu sekali. Ya. Nah, cuma kalau pas ada beberapa teman yang tidak bisa dan personel mungkin cuma ada 3 atau 4 ya tidak jadi gitu. Jadi kalau diagendakan itu 1 minggu sekali. Nah, ada satu main yang baru ikut sekali dan tidak pernah main-main lagi. Kapok. Namanya itu inisialnya A. Gitu. Oh, iya. ADW. Ini. Oh, hostnya sendiri. Nah, pernah main sekali. Karena saya takut, Pak. Takut istri. Disuruh Setelah ngomong ya. menikah, semua berubah, Bu. Setelah menikah semua berubah. Iya. Tuh, Tapi masih ada yang konsisten. Pak Anam. Senior. Tapi di sini ada yang pernah istilahnya dimutungi sama istri gara-gara futsal mungkin, Pak. Banyak. Oh, sebagian besar ya. Tapi tetap futsal, Pak. Ya tetap. Luar biasa. Kalau saya ada strategi, Pak. Kalau dimutung istri, ajak istri saja. Oh, betul Pak, itu Anak solusinya bagus. minta ikut saja. Bisa saya contoh, Pak. Nah, itu bagus, Pak. Jadi nanti ikut sekalian mensupporteri, Pak. Nah, jadi Semangat, Pak ya.
Enggak. Saya malah grogi, Pak. Biasanya kalau enggak ngajak istri bisa mengegolkan sampai 10, Pak. Karena ngajak istri cuma 1, Pak. Nah, itu. Kenapa, Pak? Cuma 1. Nah, itu. Karena rasanya gimana gitu. Oh, kembali ke yang tadi. Berarti kalian tidak punya jadwal rutin kapan harus futsal ya? Berarti menyesuaikan ya. Kalau misalkan lagi pengen dan semuanya setuju, berarti baru kalian tanding futsal ya? Biasanya untuk jadwal itu kita tergantung lawan sparring ya. Kebetulan untuk beberapa tahun belakangan ini kita selalu latihan rutin di hari Rabu. Kita punya lawan tanding yang memang ajek gitu, Jan. Ya memang niatnya latihan lawan tetap nggih, lawan tetap. Ya nggak usah disebutkan dari instansi mana. Sama-sama instansi, sama-sama yang umurnya sudah sepantaran dengan kita ya. Soalnya kalau kita lawannya yang muda-muda ya memang kepontal-pontal kita emang. Pernah lawan murid sendiri aja sampai nggak kuat karena nafas kita udah bapak-bapak, perutnya udah mulai bawa magic jar. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ya. Pertandingan melawan, ini bisa disebutkan mungkin ya, melawan tim futsal mana yang paling berkesan buat kalian? Yang memiliki kesan-kesan yang mungkin membobol 15,5 gol atau mungkin gimana? Kalau paling berkesan itu bukan karena kita menang banyak atau kalah banyak ya, tapi karena apa ya? Karena kekompakan kita, karena lawannya juga apa? Bisa seimbang dengan kita. Seimbang bukan berarti dalam pertandingan ya, tapi di luar lapangan kita juga bisa saling komunikasi, saling guyon-guyon. Nah, itu lawan paling enak menurut saya, menurut kami lah, bukan menurut saya. Itu dari Bani Muslim Pati ya, Pak ya. Dari Bani Muslim Pati. Kita pernah main di sini di Kelet kandang. Dia minta seperti itu, kandang-tandang. Kandang-tandang. Leg 1, leg 2, Pak. Bertandang ke Pati, ke stadion di dekat Pecinan itu. Jadi kita sudah 3 kali kalau nggak salah itu lawan Bani Muslim dan tidak ada kesan balas dendam atau sakit hati atau apa. Ya kita memang murni bermain silaturahmi ya. Silaturahmi yang nomor 1 itu. Terus cari keringat, guyon-guyon. Habis futsalan kita juga dijamu gantian. Kalau kita tanding di sini, kita yang menjamu mereka, kita iuran berapa gitu, terus menjamu mereka, ngasih makan apa, ngasih minum apa. Ketika gantian kita yang di Pati, kita juga disuguh seperti itu. Jadi di luar futsalnya itu kita juga ada hal lain di luar lapangan. Menambah saudara, Pak ya. Menambah saudara. Ya selain Bani Muslim ada juga sih pelayaran atau MMH itu juga lumayan. Nah, tapi ada satu tim yang memang dari dulu sampai sekarang kita yang nggak suka juga ada, tapi kita nggak usah disebutkan Pak di sini, Pak. Soalnya instansi. Nanti bisa WA Japri saya. Nah, nanti bisa tulis di bawah. Seperti itu. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Joko, Pak Anam yang sudah melanglang buana. Kalau Pak Pungki sama Pak Dedi kan anggota baru baru direkrut musim panas kemarin ya. Gratis itu. Gratis. Free transfer. Soalnya dulu nggak punya. Kalau Pak Dedi ini mungkin biasanya malah kita yang dikasih ongkos, Pak ya. Ya mungkin Pak Joko atau Pak Anam bisa menambahkan yang Pak Joko mungkin ada pertandingan yang paling berkesan, yang paling berkesan, Pak, dialami. Ya sama seperti kapten kita. Jadi yang berkesan itu karena ada rasa kekeluargaannya. Berarti Bani Muslim tadi ya? Ya termasuk Bani Muslim, pelayaran juga, MMH. Yang jelas itu bukan kita mencari banyak golnya. Oh gitu. Tapi kesenangannya apa ya? Ya rasa kekeluargaan. Kekeluargaan, kesenangannya. Terus apa namanya? Intinya mau kalah atau menang ya seneng aja gitu. Nah itu. Kita nggak cari menang kalah. Nggak cari menang kalah. Kalau menang syukur, kalau kalah ya, disyukurin. Gak apa-apa, syukurin. Gitu. Nah kemudian ini kalian sering menang atau sering kalah ketika kalian bertanding? Kalau dilihat statistiknya Pak, mungkin dari 100% berapa persen kemenangan, kekalahan? Selama siap-siap berdiri, kita itu seumpama dari 100 pertandingan, menang hanya 1 kali. 1% berarti Pak ya? Luar biasa. Ini karena kita itu sudah terbiasa kalah.
Kita untuk membentuk tim futsal itu bukan untuk menang, untuk kalah. Mungkin ini low profile Bu Abdi. Iya, betul. Bilangnya Pak Joko, yang penting kekeluargaan. Nah, mau menang kalah meskipun kalah terus, yang penting kekeluargaan. Ini bagus ini. Enggak sombong, Iya. sombong. Padahal Saya tahu itu mungkin kamuflase. Dia takut kalau mungkin banyak Iya, yang menantang betul, nanti Pak. di luar. Padahal ketika Pak Anam pulang ke rumah itu saya tanya, Pak tadi menang atau kalah? Katanya, yo menang tuh ya. Kok pulang ke rumahnya siapa, Bu? Ke rumah saya. Oh, lu satu rumah ternyata tuh. Oh. Oh, mungkin biar pemirsa tahu ini sudah satu rumah ternyata ya. Iya kan ya Dari kekeluargaan. Dari hasil futsal juga, Pak. Nah, untuk lawan yang paling tangguh, Pak. Ada nggak? Yang sulit Yang terkalahkan. Yang sangat-sangat mungkin susah dikalahkan. Yang susah dikalahkan itu tadi salah satunya tadi Bani Muslim, kemudian MMH, banyak semuanya susah dikalahkan. Semuanya sulit. Karena kalian ahlinya kalah. Semuanya sulit. Semua lawan itu kita anggap sulit. Sulit semua. Enggak ada lawan yang mudah. Nah, ini pertanyaan ya mungkin ini keluar dari tema sedikit, Pak. Yang ada nggak pemain di antara bapak-bapak ini yang terkenal apa ya istilahnya ya agresif, nggak dapat bola, dapat kaki gitu? Ada nggak? Ini Pak, yang berjenggot. Oh, Ya, yang Pak berjenggot. Dedi. Ya, Gattuso-nya. Pemain paling ngeselin. karena di posisi saya itu harus penyerang, mau tidak mau ya harus egois kalau di depan ya. Kalau di belakang ada kompromi, kalau di depan gawang itu sudah sendirian. Jadinya mau tidak mau ya tugas kita sebagai penyerang memang dari awal kita harus menyerang. Menyerang. Sesuai dengan prinsip kita atau posisi kita. Ya kalau misalkan seakan seperti mati duluan ya tetap mati duluan. Yang Siap Pak, mati duluan Pak. Menilai dari hasil pertandingan itu ketajaman dari seorang striker. Nah, itu luar ya. biasa. Jadi, Luar biasa. kalau bertahan beda lagi, bisa kompromi. Kalau di depan ya mau tidak mau ya harus menyerang. Sudah berapa gol Pak yang dicetak Pak? Kalau itu langsung tanyakan kepada Rumput yang bergoyang. penghitung skor saja sekaligus asisten pelatih Asisten pelatih. dengan Pak Hoirul Anam atau Pak Coy. Siapa ya? Yang paling banyak mencetak gol? Ya, yang paling banyak mencetak gol dalam satu pertandingan ya. Satu pertandingan. Nah, itu kebetulan memang Pak Dedi sendiri. Pak Dedi. Nah, itu gol ke gawang lawan apa ke gawang sendiri Pak? ke gawang lawan. Oh, gawang lawan. Dia itu Cerdik. menipu lawannya terus. Bahkan pertandingan kemarin, minggu kemarin itu dia mencetak gol lebih dari 10. Wah, luar biasa. Hebat sekali dia. Ada kipernya Pak itu Pak? Ada. Bahkan dia tidak mau diganti. Yang lain kan ganti terus. Dia nggak mau jadi dia lebih banyak mencetak gol. Luar biasa. Itu berarti sudah paten posisinya di striker Paten. Pak ya? Ujung tombak apa ujung tanduk Pak ini Pak? Ujung tanduk. Ujung ya. tanduk. Nah kemudian ada nggak cerita paling mengenaskan mungkin ketika kalian bertanding? Mungkin mau bertanding udah janjian sama teman-teman, ternyata sampai lapangan ternyata pada nggak hadir. Di WA istri mungkin, di WA istri suruh pulang mungkin. Nggak jadi hadir. Akhirnya kekurangan pemain seperti itu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah beberapa kali, sering malah. Bahkan sering. Jadi kita kan dulu sebelum tahun 2020 ini kan kita memang rutin. Dulu latihannya malam Jumat. Itu jadi kita nggak usah ngopiai di grup. Kita punya jadwal tetap. Jadwal tetap Pak ya? Dan harus berangkat. Kan kita nggak usah ngopiai nanti jam sekian kan udah kesadaran sendiri. Tapi itu kadang memang ada kendala pemain itu dari keluarga, mungkin ada yang anaknya sakit, ada yang memang ada kepentingan keluarga. Tahu-tahu yang datang ke lapangan cuma 4. Minimal futsal itu kan 5. Yeah. Itu cuma 4 yang datang. Terus Solusinya gimana? Pak, solusinya kalau seperti itu gimana? Solusinya ya bubar jalan. Kalau enggak kita nyomot pemain lawan, kita pinjam satu. Pinjam satu, Pak. Ngebon Pak. Ngebon lah istilahnya. Ya seperti itu sering sih. Pengalaman yang lebih buruk dari itu juga banyak sebenarnya. Nah itu yang mengenaskan. Kalau yang unik Pak? Kalau yang unik, Mungkin sepatunya yang dibawa keliru kanan semua mungkin ada nggak? Atau mungkin tanding katanya ada yang celananya bolong gitu. Gimana ceritanya? loh kalau itu juga ada karena kita secara ekonomi kan juga masih di bawah standar. Jadi kalau beli sepatu itu ada teman saya ini ada pengalaman Nggak usah pribadi. disebutkan Nggak usah disebutkan namanya Dodi. Oh namanya Itu dia beli sepatu
seharga 550.000. Wah, ini bahaya Pak kalau mungkin Dia ngajak ditonton. istrinya atau waktu itu dia futsal, ditanya sama teman-temannya. "Weh, Pak Dedi sepatunya anyar." "Iya, ini sepatu murah 150." Dia ada istrinya seperti Iya. itu. Padahal kita kan tahu merek. Hmm. Dia beli tahu harga. Itu harganya pasarannya 550. Enggak mungkin 150. Nah, dia bilang di depan istrinya Ini bahaya Bu kalau ditonton istri Bu. Ya, Bisa doa saya satu. perang di rumah, Bu. Enggak gitu Pak. Doa saya satu, semoga pas suaminya nanti kerja, sepatunya di rumah, ada yang nawar 200 mungkin dilepas sama istrinya. Kan istrinya udah Tekor untung 300, Pak. 50. Enggak masalah, istrinya udah untung 50 itu. Enggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu sering-sering terjadi juga. berarti ada trik untuk mengakali istri juga ada Pak ya? Wah, sering. Saya harus banyak-banyak belajar Bu ini Pak. Sering itu mengakali. Ya makanya jangan takut sama istri. Contoh Saya nggak takut, saya Pak. nggak Cuma- takut, cuma ngeri. ngeri. Saya tuh nggak takut sama istri, ngeri. Sediem-diemnya istri mesti di rumah galak ya, Pak. Ya, Gitu Pak Anam. Kalau istri saya sih tidak galak. Tidak galak. Cuma Sering saya mengizinkan kita, saya untuk futsal itu sudah saya tahu jadwal. Kan saya yang sering buat nge-share Iya, jadwal iya. kan saya. Berarti istri saya tahu, wah Tahu ya. nanti hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tadi di mana sudah tahu istri saya gitu. tapi nggak pernah diajak. Nah, kalau diajak itu ngerepotin soalnya. Ya tuh seperti tadi Pak Joko, Pak Andika kalau ngajak malah kita tidak semangat. Oh, tidak semangat. Biasanya ngegulin 15, ngajak istri ngegulin 1. lebih semangat kalau yang nonton orang lain malah. Oh, gitu. Istrinya orang gitu. Mungkin itu alasannya mungkin Bu Abdi Pak Anam. Saya tidak setuju Pak. Saya sama istri itu semangat sekali. Semangat. Wah, luar biasa Saking Pak Joko. semangatnya tenaganya habis dulu. Pak. Nah itu. Kayak gak ada yang bener. Jadi, Ngoyo. saking semangatnya akhirnya kan niatnya nendang kan harusnya diperhitungkan velocity-nya berapa Wih, gitu kan. ini berat ini berat. Cuma karena saking semangatnya terlalu kencang akhirnya naik Pak. Nah gitu. Makanya enggak gol gitu. Berarti perhitungan fisikanya harus lebih detail Pak, Iya, lebih. Pak, itu harus diperhitungkan sudut elevasinya. Itu terus perlu apa kertas namanya. nggak Pak kalau futsal Hah? itu? Oh, udah Coret-coretan. di sini. Oh, Udah di sudah. sini. Nanti sudah. gak jadi Di luar futsal kepala. Pak, malah jadinya ngitung pakai rumus. Nah, digunakan semua. Gitu. Ya kalau saya tuh istri tidak tak kasih tahu jadwal. Cuma kadang itu teman-teman yang di sini kan ada story-nya atau di Facebook itu sering tahu kadang dari sarannya Pak Andika, Pak Anam, kadang Pak Pungki itu. Lo kok tahu hari sore nanti mau futsal? Itu Pak Pungki sudah buat story atau di Facebook sudah akhirnya tahu. Akhirnya diajak. Nah kalau sudah tahu lebih dulu biasanya diizinkan. Kalau tidak dikasih tahu lebih dulu biasanya minta ikut. Nah, Oh, seperti itu. tapi seneng malah semakin semangat. Semakin semangat. Cuma saking semangatnya itu gaya tendangnya terlalu berlebihan. Gitu. terlalu bersemangat. Pak. Iya. Sampai Dah. Nah, mengenai solidaritas antar pemain ya. Kira-kira seperti apa solidaritas kalian ya? Mungkin di luar lapangan ya, jangan di dalam lapangan tapi di luar lapangan. Ya mungkin setelah futsal makan-makan mungkin ya. ya mungkin atau mungkin ada yang kena musibah. Nah, Oh, akhirnya iya, semuanya ya datang berkunjung atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau masalah solidaritas di luar lapangan, insya Allah kita itu nggak perlu diragukan lagi. Solid Pak ya. Nggak hanya solid. Pokoknya gini. Jadi kalau misalnya yang belum menikah kan cuma Mas Pungki nih yang di sini. Besok kalau Mas Pungki menikah, itu tim futsal satu tim itu melekan. Tujuh hari tujuh malam. Oh, iya, enggak. Oh enggak. Malam pertama. Malam pertama. melekan. Ganggu Pak itu Pak. Oh, salah. Jadi itu mungkin sore sampai pagi bisa di rumah dia. Ya, biasanya dulu waktu Pak Ana menikah juga seperti itu. Belum ya. Pak Ana menikah belum ada futsal. Saya menikah kemarin, Pak Joko, terus ya teman-teman yang kemarin menikah. Bahkan sebenarnya kita di luar di CFC ini ada pemain yang kita punya itu di luar Celuak, SMK Celuak. Oh, ada. Ada, itu dari BRI itu ada 2 orang. Dari pegawai kecamatan ada 2 orang juga. Nah itu ketika Pemain impor Pak ya. naturalisasi. Ketika dia punya hajat, ya kita juga ikut melekan, ikut Berarti sudah tidak memandang wah iki ya anak ini bukan orang SMK, Celuak, bukan nggak ini. ikut. Yang semua tergabung dalam tim itu kita memang sudah kita anggap sebagai saudara. Gitu. Luar Bahkan biasa. dalam tim pun ada yang bukan guru ya Pak ya, tapi Ada, karyawan. bukan? Iya. Nah, satpam ada, tenaga kebersihan ada, di luar SMK itu tadi yang pegawai kecamatan, pegawai bank BRI itu juga ada. Dan kita nggak membeda-bedakan, semua yang sudah kita anggap sebagai saudara ya saudara gitu. Nah, Itu kalau masalah solidaritas kita insya Allah nggak pernah bisa diragukan lah masalah itu.